Salam rahayu, dulur. Setiap orang pasti menginginkan awet muda, nih. Daripada dibilang ganteng atau cantik, kebanyakan rata-rata suka dibilang imut atau awet muda. Nah, dulur, di Jawa leluhur kita dahulu punya rahasia tersendiri untuk menjaga supaya terlihat atau nampak awet muda. Sebenarnya tidak hanya di Jawa saja, guys. Setiap daerah tertentu pasti punya yang namanya rahasia masing-masing. Tapi karena saya lahir asli di Jawa dan turun-temurun ya, dari simbah itu ngetrep nih ya. Setiap apa yang dilakukan itu miturut Jawa, miturut leluhur. Jadi saya selalu teringat gitu. Jadi saya ngertinya itu karena cerita dari simbah-simbah yang menerapkan pola hidup seperti leluhur Jawa zaman dahulu. Nah, kalau ingin awet muda itu biasanya kebanyakan itu untuk para wanita. Kalau untuk laki-laki sih tidak masalah, tidak mempermasalahkan penampilan. Tapi bagi wanita untuk menjaga kecantikannya, untuk menjaga performanya itu selalu mengutamakan penampilannya. Di antaranya adalah pengen tetap awet muda. Ini sudah sejak zaman dahulu. Kalau zaman sekarang produk-produk skincare itu bisa membantu untuk membuat seseorang menjadi lebih terlihat nampak awet muda, cantik, glowing gitu nggih. Tapi kalau zaman dahulu itu menggunakan bahan-bahan alami dulur. Nah, awet muda para leluhur dahulu ya, nenek moyang kita, itu yang pertama diawali dengan murah senyum atau sumeh dulur nih. Tapi ojo lek senyum ki terlalu nggih, iki sumehe suwi-suwi meneh. Jadi setiap mendapat masalah atau bertemu dengan orang, itu mesti ciri khasnya senyum. Senyum selain tanda ramah juga ternyata itu rumus awet muda nenek moyang kita zaman dahulu. Kemudian bisa menahan emosi, nggih, amarah, gak gampang nesu, sembarang ki dipikir dhisik. Itu juga salah satu membuat seseorang menjadi awet muda. Kemudian yang ketiga ini nggih, dulu untuk mempercantik wajah karena tidak ada bedak nggih, maka menggunakan ramuan tersendiri nggih, dan itu cukup mudah sekali dulu, bahkan sampai sekarang itu tetap dikembangkan, yaitu menggunakan ususan beras nggih, air leri, tapi yang ketiga bukan yang pertama, karena kalau yang pertama nanti gatal-gatal di kulit. Nah, itu bisa untuk cuci muka. Kemudian beras ditumbuk nggih, ditumbuk dibuat bedak dingin. Jadi zaman dahulu kalau ada orang-orang yang istilahnya gak kulu-kulu, terlihat bersih karena perawatannya menggunakan bedak dingin itu tadi. Bahkan sampai sekarang loh dulur tetap dikembangkan. Itu warisan dari leluhur zaman dahulu yang menggunakan nggih. Kemudian kalau untuk supaya rambutnya ini sehat, tidak gampang putih ya, tanpa semir, menggunakan bahan alami minyak cem-ceman atau menggunakan lidah buaya supaya rambutnya lebat, sehat. Jadi leluhur kita zaman dahulu sudah mengenal itu semua ternyata dulur. Tidak hanya pada zaman sekarang yang ternyata dalam penelitian memang benar itu bisa digunakan untuk menyehatkan rambut, membuat rambut lebih tebal, hitam, dan sehat. Kemudian berikutnya ini yang mungkin jarang Anda ketahui nggih, dan bahkan sekarang itu hampir tidak ada, jarang sekali. Kalau nenek saya iya dulu ya, mbah saya bukan nenek yang mak saya. Itu memakai susur dulur. Susur itu apa? Susur itu mbako nggih, dicampur gambir, njet sedikit sama suruh. Dikunyah nggih, dikunyah ini warnanya merah dulur. Jadi kayak yang berdarah gitu. Kemudian setelah itu dioleskan ke gigi. Nah, ini membuat giginya itu bersih dan kuat. Jadi kalau zaman dulu itu jarang sekali mbah-mbah yang ompong karena pakai susur itu tadi. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada ya dulur. Zaman sekarang usia kalau tidak 80 ke atas itu sudah tidak nemui lagi saya orang pakai susur. Nah, itu juga rahasia awet muda sesepuh kita zaman dahulu. Lalu rahasia alami awet mudanya leluhur kita zaman dahulu diantaranya adalah wuwung. Biasanya dilakukan sebelum subuh, itu sudah wuwung. Jadi wuwung itu mandi nggih, kemudian keramas,
rujukan dulur, biur. Ternyata itu membuat awet muda dan juga sehat dulur. Makanya dulu nggih dulur, banyak orang tua yang punya banyak anak tapi tetap awet muda. Ternyata mereka perawatannya diantaranya adalah dengan cara-cara alami dan juga dengan tata cara yang sudah diajarkan leluhur zaman dahulu. Jadi ternyata loh hanya sepele loh dulur. Cuma kalau di kita tinggal tahan dingin atau tidak. Kalau saya pribadi, saya kalau sebelum subuh itu justru tidak berani. Malah kalau tengah malam iya. Ya, karena mungkin kondisi tubuh orang tidak sama gitu dulur. Terbiasa tengah malam menjelang subuh itu sudah beda lagi dulur. Karena dinginnya sebelum subuh itu saya tidak begitu kuat. Kemudian juga selain itu tidak kalah pentingnya adalah berpikir positif. Jadi tidak gampang memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kena omongan tonggo gak penak sidik wis dipikir. Akhirnya jadi gemberah, akhirnya jadi pecah belah. Nah, kalau zaman dahulu tidak dulu. Jika ada masalah itu memang diam tapi berpikir ke depannya nanti baikan, nggak begitu difikirkan yang negatifnya. Sangat jauh pola pikirnya dengan yang zaman sekarang. Maka orang tua zaman dahulu lek awet-awet usia 80, 90 gitu nggih, cek sugeng. Lah zaman sekarang umur 40-an, 50-an wis banyak yang mengeluh sakit ini sakit itu nggih. Jadi salah satunya resep awet muda leluhur zaman dahulu diantaranya adalah demikian dulu. Anda bisa praktekkan, bisa dicoba, dan saya pun dari rangkaian tersebut juga melakoni. Jadi tak bukti nih, teman gak tolong, tapi yo teman gak sih saya awet muda. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kalau memang cocok bisa dipraktekkan nggih. Saya Fitrika, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.